Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami berenam. Pengertian protein. Apa sih yang dimaksud dengan protein? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein memiliki beberapa kandungan diantaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Molekul protein adalah terbuat dari rantai asam amino. Proses pembuatannya dimulai dari tubuh yang mencerna protein yang didapat dari makanan, mengubahnya menjadi asam amino yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Sel kemudian menggunakan asam amino ini untuk menghasilkan protein spesifik yang dibutuhkan sesuai fungsinya masing-masing. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani. Mungkin kamu juga sudah tahu bahwa protein hewani adalah sebuah protein yang berasal dari hewan. Keunggulan yang dimiliki protein hewani adalah mempunyai asam amino esensial yang jauh lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Di dalam protein hewani juga terdapat banyak nutrisi seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan juga asam lemak omega 3. Jenis makanan yang mengandung protein hewani antara lain salmon. Ikan salmon memiliki jumlah kadar protein hewani yang lebih banyak dibandingkan jenis ikan lainnya. Untuk 100 gram ikan salmon memiliki kandungan protein sebanyak 20,4 gram. Tidak hanya protein, pada ikan ini juga memiliki kandungan lainnya seperti vitamin D dan asam lemak omega 3. Daging ayam. Daging ayam memiliki kandungan protein hewani yang sangat tinggi. Hal ini sangat penting untuk tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Untuk 100 gram daging ayam terdapat 31 gram protein hewani. Di dalam daging ayam juga terkandung antioksidan dan berbagai nutrisi lainnya seperti zat besi, selenium, magnesium, vitamin B6, fosfor, dan berbagai macam vitamin lainnya. Telur. Di dalam telur terdapat banyak protein hewani. Bahkan dibandingkan berbagai sumber hewan protein hewani lainnya, telur ini termasuk lebih lengkap. Kadar protein hewani paling tinggi ada di dalam bagian putih telurnya. Selain protein, di dalam telur juga memiliki nutrisi lainnya seperti asam lemak omega 3, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Susu sapi. Di dalam susu sapi sudah banyak nutrisi yang terbilang lengkap. Contohnya asam amino esensial, minyak ikan, omega 3, omega 6, zat besi, zinc, protein, kalsium, magnesium, vitamin D3, bahkan hingga mineral. Maka dari itu, susu sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang. Yang kedua, protein nabati. Selain protein hewani, memberikan asupan protein nabati untuk tubuh juga tak kalah penting. Selain karena harganya lebih terjangkau, protein nabati lebih mudah diolah dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Jenis makanan yang mengandung protein nabati antara lain susu soya, tahu dan tempe, dan juga alpukat. C. Fungsi protein bagi tubuh dan jenis-jenis protein yang ada di dalam tubuh. A. Fungsi protein bagi tubuh. Salah satu fungsi protein adalah menghasilkan enzim dan hormon yang dapat menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Selain itu, protein memiliki fungsi utama sebagai zat untuk memperbaiki jaringan sel agar dapat bekerja dengan optimal. Berikut beberapa fungsi protein bagi sel dan bagian tubuh lain.
1. Membangun dan memelihara jaringan. Fungsi protein yang pertama yaitu untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh. Jumlah protein yang diserap oleh tubuh untuk pemeliharaan dan bergantung pada kesehatan tubuh. Misalnya, seseorang yang tengah menjalani pemulihan setelah operasi atau kecelakaan. Protein dalam jumlah besar akan dibutuhkan ketika tubuh sedang sakit dan untuk ibu hamil serta menyusui. 2. Mempercepat reaksi kimia. Fungsi lain dari protein yaitu dapat mempercepat reaksi kimia. Fungsi protein ini dijalankan oleh kombinasi molekul dalam sel yang disebut dengan substrat. Selain itu, beberapa enzim juga bisa bekerja sama dengan vitamin dan mineral. Beberapa sistem dalam tubuh sangat bergantung pada fungsi enzim. Misalnya, sistem pencernaan, produksi energi, pembekuan darah, hingga kontraksi otot. 3. Alat komunikasi antar bagian tubuh. Fungsi protein bagi tubuh lainnya yaitu menjadi alat komunikasi antar bagian tubuh. Selain enzim, beberapa protein juga bisa berguna sebagai hormon yang berperan membawa pesan antar sel, jaringan, dan organ. Hormon produksi dan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, kemudian diangkat ke jaringan atau organ yang menjadi target. Pengangkutan tersebut dilakukan melalui aliran darah. Secara umum, hormon dikategorikan dalam 3 kelompok utama, yaitu protein atau peptida, steroid, dan turunan asam amino. Peptida membentuk sebagai besar hormon dalam tubuh, contohnya insulin untuk menyerap glukosa, glukosa untuk memecah glukosa dalam hari, hingga human growth. 4. Membentuk struktur tubuh. Beberapa jenis protein juga diketahui dapat membangun sel dan jaringan agar kuat. Protein berperan dalam struktur tubuh berupa keratin, kolagen, dan elastin. Protein tersebut bisa membentuk rangka struktur tertentu supaya saling terkait. Keratin ini ditemukan pada kulit, rambut, dan kuku. Sementara protein kolagen banyak ditemukan di tubuh mendukung kesehatan struktur tulang, tendon, ligamen, dan kulit. Untuk protein elastin dapat ditemukan di rahim, paru-paru, dan pembuluh darah. 5. Meningkatkan imun tubuh. Fungsi protein lainnya yaitu sebagai pembentuk imunoglobulin atau antibodi yang berguna untuk melawan infeksi. Dengan adanya antibodi, maka tubuh akan terlindungi dari benda asing yang menyebabkan penyakit termasuk bakteri dan virus. 6. Mengangkut dan menyampaikan nutrisi. Berbagai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan disebarkan oleh protein pengangkut menuju sel. Proses pengangkutan dilakukan lewat aliran darah. Nutrisi yang diangkut antara lain vitamin, mineral, gula darah, kolesterol, dan oksigen. Selain mengangkut nutrisi, protein juga berguna untuk menyimpan zat gizi. Contohnya ferritin untuk menyimpan zat besi. B. Jenis-jenis protein yang ada di dalam tubuh. Jenis-jenis protein dalam tubuh ternyata ada beberapa jenis protein dengan fungsi yang berbeda. Mengutip dari halodoc.com, berikut 7 jenis protein. Yang pertama, jenis protein ini diperlukan dalam proses reaksi kimia. Fungsi ini ditunjang karena protein ini menghasilkan enzim. Misalnya, enzim untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk yang sederhana. Yang kedua, protein struktural. Protein ini diperlukan untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh di tingkat sel. Fungsi protein bagi sel ini yaitu untuk memberikan struktur dan mendukung sel. Yang ketiga, protein hormon. Jenis protein ini bertugas untuk mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon memberikan peran sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh lewat darah. Yang keempat itu ada protein antibodi. Protein antibodi disebut juga sebagai protein defensif.
Protein ini berguna untuk mengikat partikel asing seperti virus dan bakteri serta untuk melindungi tubuh. Yang kelima, protein transport. Fungsi protein transport yaitu untuk mengikat dan membawa atom serta molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Misalnya, hemoglobin yang bertugas untuk mengikat oksigen dan mengantarkan ke jaringan yang membutuhkan. Yang keenam, protein pengikat. Protein ini bertugas untuk menyimpan asam amino dan ion logam dalam tubuh. Protein ini juga berguna sebagai cadangan makanan yang menghasilkan energi jika dibutuhkan tubuh. 7. Protein penggerak. Sesuai namanya, fungsi protein ini yaitu menggerakkan otot dalam tubuh, misalnya mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan otot ketika berkontraksi.